Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, jamaah dialog Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu di acara Sahur on the Path. Insyaallah kita tetap mencari keberkahan di dalam melaksanakan ibadah sahur. Ya, untuk ikhwatul iman yang sedang menjalankan sahur ataupun sedang mempersiapkan sahur ataupun yang sudah melaksanakan ibadah sahur, insyaallah kita akan menemani ikhwatul iman semua dengan obrolan-obrolan ringan, insyaallah sharing-sharing ringan hingga menjelang subuh nanti. Dan alhamdulillah untuk hari ini saya ditemani oleh Al Ustadz Indra Ambia. Kang Ustadz, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkah. Kang Fadil sehat? Alhamdulillah berkah, Kang. Alhamdulillah. Mohon. Ya, mudah-mudahan ikhwatul iman semua pun sehat ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, mungkin Kang, karena memang ini nih episode pamungkas, Kang. Alhamdulillah, Kang, kita sudah memberikan atau men-sharing ilmu ya, Kang ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semua. Insyaallah, amin. Dan mungkin untuk kali ini, Kang, kita akan membahas yaitu tentang apa-apa aja sih yang memang mungkin kemarin kita sudah membahas tentang hari H Lebaran mungkin ya. Dan sekarang kita akan membahas apa sih yang memang yang harus dilakukan setelah hari H, setelah Lebaran gitu. Jadi setelah Lebaran ini apa yang ada sunnah atau memang ada kewajiban untuk dilakukan gitu. Mungkin bulan Syawal ya mungkin, Kang ya. Ya. Mungkin boleh, Kang, dijelaskan gitu. Ya, ikhwati iman rahimakumullah. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan semangat kita mengerjakan amal soleh, kan bukan hanya bulan Ramadan gitu. Betul. Ya. Tapi bagaimana di bulan-bulan yang lain juga semangat itu tetap terjaga. Yeah. Gitu. Ya. Nah, bulan Syawal, ya, di bulan Syawal ini memang ada sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Ya. Di antaranya adalah untuk menjaga kaitan dengan kebiasaan kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal Nabi menganjurkan kita untuk melanjutkan kebiasaan saum itu. Ya, yaitu ya dianjurkan untuk melaksanakan saum Syawal. Ya, jadi saum Syawal selama 6 hari di bulan Syawal. Ya, jadi kalau selama bulan Ramadan kita saum selama 1 bulan, ya, maka di bulan Syawal kita saum selama 6 hari. Dan saum yang 6 hari itu boleh silahkan apakah langsung berurutan atau juga dicicil satu-satu, ya, selang-seling gitu kan, ya, boleh silahkan. Ya, hari ini saum Syawal kesa minggu henteu gitu ya, da aya deui lontong kari kan gitu. Ya, nanti sana lagi saum baru urutan 2 hari, nanti ketiganya enggak saum, kemudian 4-nya, dan bebas lah itu ya, silahkan. Yang jelas dilaksanakan di bulan Syawal, ya, di bulan Syawal kita melaksanakan saum gitu ya. Kemudian juga ya tentu tadi bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ya tidak hanya bulan Ramadan saja. Gitu. Jadi bulan Ramadan kita baca Quran, di bulan Syawal kita juga baca Quran. Ya. Bahkan kan Syawal itu artinya peningkatan. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan kita baca Quran bisa 1 juz, ya bulan Syawal harusnya ningkat gitu. Ya. Tapi seringkali kan realisasinya terbalik. Ya. Jadi bulan Syawal itu justru banyak yang mundur. Ya, banyak yang ditinggalkan gitu. Padahal
baca Quran silahkan lanjutkan kebiasaan baca Qurannya, kebiasaan sedekahnya di bulan Ramadan lanjutkan gitu ya. Jadi seperti sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kita anggap Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan gitu ya. Jadi ketika Ramadan kita dilatih, kita bangun jam 2, kita bangun jam 3. Maka bulan Syawal dan seterusnya biasakan bangun seperti itu ya. Bahkan kan ada buku ya kaitan dengan habit ya. Jadi untuk membangun sebuah habit kalau dia sudah dibangun kebiasaan gitu, maka itu akan terbangun jam biologis gitu. Ya, jadi kayak misalkan orang kalau dia sudah biasa bangun jam 3 itu dia sudah rutin gitu kan lakukan bangun jam 3 dan tidak ada yang bolong gitu. Maka itu akan membuat jam biologisnya terbangun. Jadi gitu. Refleks sehingga bulan Syawal itu bangun gitu. Ya jam 3 bangun. Hanya ketika nanti kemudian dirusak ya rusak lagi. Betul. Ya. Ramadan ya sebulan sahur kan. Jam 3 sudah bangun. Syawal mulai dari tanggal 1 Syawal tuh. Idul Fitri tuh tahajud tuh. Ya. Idul Fitri enggak tahajud. Nanti tanggal kedua Syawal juga bangunnya azan subuh ya. Nanti hari ketiga juga sama ba'da subuh kan gitu. Sehingga rusak lagi. Ya, rusak lagi. Gitu. Apa? Ya jadi kebiasaan itu kalau sudah terbangun ini harus kita jaga gitu ya. Harus kita jaga kebiasaan baik itu ya. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah bangun jam 2, bangun jam 3, maka biasakan bangun seperti itu kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Ya, di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian kita terbiasa di bulan Ramadan gitu ya, kita terbiasa berbagi, memberi. Maka ya kebiasaan ini lanjutkan gitu ya. Kebaikan ini lanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan ya. Justru keberhasilan Ramadan kita itu adalah bagaimana 11 bulan setelahnya. Itu sebetulnya dampaknya ya. Iya. Jadi apakah nanti ketika di bulan Syawal itu kebaikan ini akan berlanjut atau tidak? Kalau kebaikan ini berlanjut, maka itu seperti yang disabdakan Nabi SAW bahwa ayul a'mali ahabbu ilallah, amal yang seperti apa yang dicintai oleh Allah. Maka Nabi menjawab adawa muhawa in qalla, amal yang dikerjakan terus menerus. Artinya amalan yang kita bangun di bulan Ramadan terus di bulan Syawal dan selanjutnya kita jaga, itu tanda bahwa Ramadan kita berhasil gitu. Ya. Jadi jangan kita rusak gitu. Jangan kita rusak kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Gitu. Dan biasanya kebiasaan itu sudah kita rusak bahkan di hari pertama itu. Ya. Dan takbirannya. Iya, betul. Ya, jadi di bulan Ramadan kita jaga ya untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, untuk tidak menggibah. Kelebaran. Hari majarkeun teh kan baheula libur cen. Ya. Urang teh sabulan libur ngagosip kan gitu. Ayeuna eta seharian ngagosip gitu kan. Dia merusak kembali gitu. Akhirnya kembali ke awal. Betul. Kembali ke awal. Jadi jangan sampai kebiasaan baik ini kita rusak gitu. Lanjutkan kebiasaan baiknya ya. Syawal itu melanjutkan kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Jadi memang sebetulnya yang sebenarnya itu setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan ini berdampak tidak gitu ya. Iya, jadi tadi kalau kita anggap Ramadan itu adalah bulan latihan, maka bulan Syawal itu mulai ujiannya. Prakteknya. Iya. So bulan Syawal ya berhasil tuh ujiannya gitu. Yeah. Nanti kalau Syawal saja sudah gugur gitu kan. Yeah. Ke bulan-bulan yang lainnya lebih sulit lagi. Lebih sulit. Iya. Yeah. Ya kadang kita dirusaknya betul kan. Kadang-kadang 1 Syawal pun kita sudah tidak berdampak gitu. Gitu. Iya. Gini tuh ya Kang, memang sebetulnya pada dasarnya Syawal ini kita harus memiliki dampak dari kemarin 1 bulan kita bersaum, menjalankan saum dan ibadah-ibadah yang lain. Dampaknya apa sih gitu ya di bulan.
Dan kemudian Kang, ini masalah mungkin tadi ada juga saum di bulan Syawal ya. Ya, Saum di bulan Syawal yang memang boleh lah gitu, boleh di apa? berurutan Boleh berurutan, boleh juga atau di juga tidak. keteng gitu ya. Ya boleh asal bulan Syawal kan gitu. Sebulan Syawal, tetap di Ya. bulan Syawal. Nah, kalau terkait dengan kodok, Kang, Hmm. kadang kan mungkin ada beberapa yang memang eh mungkin ada yang batal berapa hari gitu ya. Itu kan harus harus ada kodok gitu ya. Hmm. Nah, kalau kodok apakah memang harus sebelum Ramadan berikutnya atau bebas aja kapan aja gitu? Karena ada yang apa ya, ada yang menyatakan bahwa sebelum kita masukin Ramadan berikutnya kita harus sudah beres dulu nih. Ya. Terus ada juga yang gini, Kang. Ada juga yang nyawalan balik ngodohan gitu. Karena peliti Nah, nah gimana, Kang? Ya, sekarang gini, ini seringkali menjadi polemik gitu ya, seringkali menjadi perdebatan kaitan dengan qadha dan syawal, ya, gitu. Sok ayeuna ibu qadha heula, nyawalan heula, ribut eta teh. Ya. Nah itu Qadha heula, cenah. Nah, ada qadha mah wajib, syawal mah sudah. sunnah, gitu. Tapi ada lagi bilang nyawalan heula. Nah, nyawalan mangan sabulan, ya, qadha mah tiasa kan gitu, Ya, bulan berikutnya. Jadi kalau kita berdebat itu Kang Fadil kayaknya nggak akan selesai. betul. Ya. Cek ana mah kieu we ayeuna mah. Sok lamun yakin bisa sawal kodoan heula gitu. Ya, Ya, yakin saya bisa nyawalan ya. Tapi bade kodo heula. Sok mangga gitu. Ya. Kan biasanya gini, orang kalau misalkan dia fenomena gitu, Ya. fenomena di masyarakat lamun kodoan heula, syawal teu kaburu gitu. Ya, Dah betul. kadang kan kita teh kadang gitu ya, nya ari Kang Fadil mah dah rajin lah gitu ya, tanggal 2 Syawal geus saum gitu. Ya, Lembar opor ya. Mubazir. itu. Nah, tapi kadang kan di masyarakat itu ya karena tadi kan lebaran teh sehari gitu Iya. ya. Tapi liburna kan saminggu gitu. Betul. Tah libur saminggu teh kan eta teh jadwal nganjang gitu. Iya. Ya, ayeuna orang jadwal nganjang, mangga tuang keur saum kan. Aduh eta teh Iya. sok rada kumaha kan gitu ya. Gak enak ya. Nah, makanya kadang ya ada sih, saya juga tahu ada orang-orang yang memang itu luar biasa gitu ya. Iya. Tanggal 2 Syawal terus ngawitan Kang Fadil itu. Terus ngawitan nyawalan itu. Nyawalan. Ya. Jadi hari ke-7 itu ya. Terus beres nyawalan teh gitu. Ya. Tapi kadang kan orang-orang yang imannya lemah seperti saya gitu. Gitu. Dan saya. Tapi kadang itu tadi lebar gitu ya. Iya, betul, Kang. Jadi kadang biasanya gitu kalau saya dengan kawan-kawan itu kadang kita mulai itu ya minggu kedua lah gitu. Ya, jadi minggu kedua di bulan Syawal. Iya. Nah, kalau kita mulai minggu kedua di bulan Syawal artinya kan ya 6 hari tuh ya. Ya sebenarnya masih sempat untuk kodok gitu. Jadi kodok kemudian betul. nyawal bisa saja gitu. Iya. Ya. Jadi kaitan hal ini ya kembali sih kalau menurut Abi pribadi gitu ya. Iya. Kembali kepada kemampuan masing-masing gitu. Ya. Kalau dia mampu untuk mengerjakan kodok dulu, misalkan kodok 6 hari, kemudian saum 6 hari, saum Syawal 6 hari 12 hari kan, Iya. mampu dia kerjakan di bulan Syawal, silahkan. Itu saja gitu. Ya. Betul. Tapi kadang kan kemampuan orang beda. Ya. Iya. Ada orang yang abdi lamun ngodoan heula cenah moal kabujeng nyawalan. Nyawalan gitu. Da kadang ngodoan ge da teu tiap hari. Ya. Iya. Ayeuna saum kodo gitu ya. Iya. Tangke teh minggu baru minggu Minggu payung depan. nembe hiji Ya. eta ge kan gitu. Akhirnya baru 4 hari kodo seep sawalna gitu. Iya, betul, Kang. Makanya kalau kondisi seperti itu kumaha? Ya kan berarti lebih baik syawal dulu Iya, sebelum dia kodo. Nah, jadi tentu kalau kaitan dengan hal ini ya Bapak Ibu ikhwatiman rahimakumullah, silahkan saja disesuaikan dengan kemampuan Kemampuan gitu. masing-masing ya. Ya gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitan dengan hari Syawal makan tadi dibatas waktu nanya Betul. hanya bulan Syawal. Tetiasa nyawal di bulan Zulqa'dah gitu. Ya saum naon nyawalan bulan Zulqa'dah gitu. Kodok Syawal. Ada Syawal ya. Nah kemudian kaitan dengan kodo. Kalau kodo itu kan memang tidak ada batasnya Kang Fadil. Betul. Ya. Bahkan kalau ternyata sudah datang lagi Ramadan tahun yang akan datang, kodo can kabayar gitu. Ya sebetulnya bisa dia lakukan kodo nanti di
tahun setelahnya setelah melaksanakan Ramadan bisa. Oh, Bisa. itu tetap boleh dilakukan. Tetap boleh dilakukan gitu. Ngan asa kacida. Ya, gitu. Ya, Kedua nu irah itu dulu 4 tahun ka bangker. gitu. Dan itu tidak kemudian jadi berbunga Kang Wadil. Itu saya pernah dengar gitu ya. Saya pernah dengar ada ceramah dari apa ya Ustadz nasional lah gitu ya. Iya, iya. Jadi katanya ada jamaah yang nanya. Jadi lamun tahun ayeuna gaduh hutang genep hari gitu. Iya, Ternyata sudah keburu Ramadan lagi. Ramadan lagi ya. Nah, hutang ya 6 hari belum dia bayar gitu. Ramadan yang tahun depan itu sudah dia masuk tuh, dia Iya. masuk ke Ramadan. Nah, di bulan Syawal dan seterusnya di tahun yang akan datang, maka hutang saum dia yang 6 hari itu jadi berbunga Kang Fadil. Bunganya? Ya double. Oh, double. Dua kali lipat gitu. 2 kali lipat. Jadi hutang dia 6 gitu ya. Hutang dia 6, maka di tahun yang akan datang karena sudah lewat Ramadan nih, Iya. sudah lewat Ramadan tahun depannya, maka hutangnya jadi 12. 12. Gitu. Saya mikir emangnya Allah teh rentenir gitu. Ya, enggak juga. Iya. Ya, boleh saja. Bukan boleh saja. Maksudnya kalau hutangnya 6 ya udah dia bayar 6 Iya, gitu. Ngan tadi asa kacida gitu Iya. ya. Piraku gitu ya. Jadi sebaiknya tentu kalau punya hutang sok selama setahun ini bayar gitu. Betul. Bayar. Jangan sampai lebih dari Ramadan yang akan datang. Iya. Ya. Jadi memang tadi ya Kang ya, ketika misalkan qada dulu atau Syawal dulu, Hmm. ya itu balik lagi ya. Gimana? Iya. Soalnya kalau diperdebatkan sama kayak telur dan ayam Ndak gelah ya mulai. bagaimana gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi kepada Ikhwatul Iman atau teman-teman yang memang mau melaksanakan Syawal dulu mangga, karena memang Syawal ini terbatas ya, hanya 1 bulan, ataupun memang mau kodo dulu karena merasa bahwa udah gitu Syawal. Iya. Dan kadang gitu Kang, memang kebanyakan apa ya, nyawal teh sulit Kang, berat Kang. Jadi lebih berat nyawalan ketimbang Ramadan ya. Iya betul. Ya. lebih berat gitu. Makanya mungkin memang apa pahalanya juga sesuai dengan Ramadan ya Kang ya. Ya tentu kalau bicara tentang keutamaan ya Ramadan lebih utama gitu Lebih ya. utama. Karena kan itu saum yang wajib ya. Iya. Nah, tapi saum Syawal juga punya keutamaan. Ya, punya keutamaan apa? Ya ada keutamaan tentang saum Syawal lah Iya. gitu ya. Nah, sehingga cuman gini, kenapa beda? Kenapa sih kita saum Ramadan rasanya lebih mudah gitu ya Iya. ketimbang saum Syawal? Karena kalau Ramadan mah ikhwati iman rahimakumullah orang teh terkondisikan Kang Fadil. Nah itu Iya, yang utama itu terkondisikan itu ya. terkondisikan. Ari bulan Syawal mah tidak terkondisikan. Hmm. Ya orang saum batur keur nuang kue, kurang nuang naon gitu kan? Iya, Tidak terkondisikan. betul Gitu. betul Kang. Nah, artinya kalau ingin memudahkan saum Syawal dan juga saum-saum sunnah yang lain gitu. Iya. Ya kada dikondisikan. Ya. Jadi kondisikan di keluarga kita. Betul. Gitu. Nanti nyawalan minggu keberapa gitu ya. Ya, jadi kondisikan di keluarga kita bareng deui gitu. Betul. Ya siga Ramadan kan orang teh sahur teh sasarangan. Iya. Sahur sasarangan, buka sasarangan kan gitu. Terkondisikan Betul. gitu. Nah, kumaha carana ketika di bulan Syawal juga terkondisikan. Sahur bareng jeung keluarga, engke teh buka bareng deui. Itu lebih mudah. Betul. Gitu. Kan nanti ya memang pas saumnya lebih berat. Nah, akan ketemu dengan orang-orang yang tidak saum. Betul. Gitu. Ya. Jadi memang beratnya itu Kang, karena iya betul ya, karena tidak terkondisikan itu ya Kang. Iya. Kadang memang kalaupun dan dikarenakan memang saum sunnah lebih fleksibel ya Kang ya, Mohon. lebih mudah untuk dibatalkan juga. Kadang gitu Kang, kadang memang ya di rumah pun seperti itu Kang. Kadang yang udah ada, ayo kita sawalan ayeuna ayo. Ternyata ada keluarga dari luar datang gitu. Iya cina ini adalah kumaha tuh. Ya udah orang ajak ka ditu buka we. Kadang memang gitu kan, memang lebih sulit ya, lebih sulit untuk menjalankan saum Syawal ini daripada memang saum Ramadan. Nah, kemudian Kang, selain
ada saum di situ ya, ada juga qada gitu ya. Pada dasarnya kan sebetulnya kita memang harus ada dampak ya. Dampak dari Ramadan ini memiliki dampak apa di 11 bulan setelah Ramadan ini. Nah, mungkin kan untuk hal-hal lain nih, hal-hal lain emang ada yang menganjurkan apakah itu silaturahim ke orang tua gitu, atau misalkan memang apa ya, mungkin yang utama itu ya silaturahim gitu ya. Silaturahim harus mendatangkan orang tua, yang kemudian yang kemarin kita bahas juga ya tentang lebaran itu bermaaf-maafan itu. Nah, apakah ada hal lain di bulan Syawal ini yang memang disyariatkan gitu oleh Rasulullah, atau memang Rasulullah sebetulnya di bulan Syawal ini ya sudah seperti biasa gitu, seperti bulan-bulan biasa lagi. Jadi kalau secara syariat memang kalau syariat yang disyariatkan oleh Nabi SAW kaitan dengan bulan Syawal itu ya tadi saum, ya gitu. Jadi tidak ada syariat-syariat yang lain sebetulnya. Ya, jadi tidak ada syariat salam-salaman, tidak ada syariat maaf-maafan gitu kan, tidak ada syariat ada mal kue gitu. Itu aya itu. Ya, lebih ke budaya mungkin ya kan. Iya, gitu. Jadi kalau kaitan dengan bulan Syawal ini ya tentu syariatnya itu kaitan dengan saum 6 hari ya gitu. Karena jadi kalau dalam hadis itu kaitan dengan saum Syawal itu barang siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka ia sama seperti saum selama setahun penuh. Gitu ya. Jadi seperti saum setahun penuh. Nah, itu kan keutamaannya gitu. Jadi kalau hal-hal yang lain saya kira tidak ada syariat dari Rasul gitu ya, kaitan dengan ya kewajiban-kewajiban apa nggak ada gitu. Ya, lebih ke ini sih. Lebih ke bagaimana kita menjaga konsistensi. Gitu ya. Jadi konsistensi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan maka kita lakukan kembali di bulan Syawal gitu. Ya. Di bulan Ramadan tadi kita baca Quran, tengah gibah, tengah gosip kan gitu ya. Maka bulan Syawal juga sama gitu. Ya. Bulan Ramadan kita bangun jam 2, jam 3 untuk sahur, bulan yang lain juga sama. Gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita menjaga konsistensi amalan. Jadi kalau secara amalan khusus yang disyariatkan Nabi itu di bulan Syawal ya hanya itu ya. Ya saya mendapati kaitan dengan saum sunnah itu ya dengan ya tadi qada gitu. Ya jadi qada. Gitu. Ya mungkin kan seperti biasa kita baca dulu ini teman-teman kita, ikhwatul iman kita yang memiliki bisnis ya. Ada Kantin Rai. Ya, Kantin Rai ini resto dengan menu ala Sunda. Jadi untuk ikhwatul iman yang mau makan, begitu berbuka mungkin masih ada waktu ya, beberapa hari lagi yang berbuka ataupun mau sahur, bisa langsung saja. Lokasinya ada di Sawah Kurung 4 nomor 8 ataupun di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16. Dan kemudian ada juga Awana Resort. Ya, ini untuk teman-teman yang mau berekreasi dengan suasana pegunungan, bisa langsung ke Awana Resort yang tempatnya ada di daerah Ciwidey ya. Di sana ada camping reguler, ada camping pen, ada juga camping deck dan yang lainnya. Kalau mau lihat maka kepoin aja langsung di Instagramnya yaitu di @awana_resort. Dan juga ada ini toko Laksana Ciparai. Ya, ini toko-toko yang menyediakan baju, sendal, sepatu, sarung, gamis, ada juga alat-alat elektronik ya. Jadi untuk teman-teman yang mau, mangga langsung saja ke toko Laksana yang lokasinya ada di Jalan Paledang nomor 9. Itu lokasinya ada di sebelah Masjid Agung Ciparai. Atau yang mau lihat Instagramnya maka langsung saja cek di @Laksana Ciparai. Dan kemudian ada juga Jihad Snack atau Jihad Snack. Nah, buat teman-teman yang mau ngadain acara, butuh snack, kue-kue kering, kue-kue basah, maka langsung saja ke JHD Snack yang lokasinya ada di Jalan Dulatip nomor 90 di belakang Pasar Baru. Atau bisa langsung pesan lewat nomor
0895 3904 69062. Itu dengan Mbak Anik ya. Dan kemudian ada juga ini bakso Cuanki Hegar Bandung. Jadi buat teman-teman yang mau makan bakso atau nyuanki ada di daerah Ciwastra, yaitu di Jalan Ciwastra nomor 243B Buah Batu Bandung. Ya, ngecek IG-nya bisa langsung di @cuanki_hegar Bandung. Dan yang terakhir ada juga Resto C30. Ini ada Sabana Fried Chicken, ada juga bakso tulang iga, ada juga sate omprok. Jadi tempatnya ada di Jalan Ciamplas nomor 30. Ya. Ya, mungkin kembali Kang, memang dari hal-hal yang memang apa sih yang harus kita lakukan ya setelah Lebaran ini, setelah Ramadan, bahkan setelah Lebaran itu memang yang utama ini adalah memang dampak ya Kang, yang harus kita utamakan, yaitu kita lebih harus makan harus lebih baik dengan latihan-latihan yang kemarin di bulan Ramadan itu ya, dan bulan-bulan Syawal dan bulan berikutnya memang kita harus jadi lebih baik. Nah mungkin Kang, karena memang mungkin waktu juga Kang, mungkin ada sesuatu Kang yang mau disampaikan untuk Ikhwatul Iman, karena mungkin ini episode terakhir Kang, Insya Allah ya. Untuk teman-teman, terima kasih juga ya yang sudah terus memantau dari awal Ramadan hingga episode akhir ini. Mungkin ada sesuatu Kang yang memang mau disampaikan untuk teman-teman yang mau melaksanakan Lebaran juga gitu ya, dan juga memang setelah Lebaran sih harus seperti apa gitu kan, maka Kang. Ya, Bapak Ibu ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kebaikan itu tidak boleh terhenti hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kebaikan ini harus terus kita lanjutkan, amal soleh ini harus terus kita lanjutkan, harus terus kita jaga. Ya, sebulan ini Allah latih kita, ya, sebulan ini Allah latih kita baik dimulai dari kapan kita mulai bangun, kemudian bagaimana aktivitas kita ketika di bulan Ramadan, ya. Kemudian juga ketika buka bagaimana kita menjaga makanan kita, ya, perut kita. Maka tentu di bulan-bulan yang lainnya juga kondisi itu harus tetap kita jaga. Ya. Di bulan Ramadan jangankan makanan yang haram, makanan yang halal itu kita jaga. Ya, kita nggak berani makan, bahkan itu makanan yang halal gitu. Maka di bulan Syawal jangan sampai kemudian ya kita kotori diri kita juga dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, gitu. Jadi ini harus terus kita jaga konsistensi ini, kebaikan ini terus berlanjut, ya, terus kita lakukan tidak hanya di bulan Ramadan, dan semangat amal soleh ini harus terus kita lakukan, ya, di bulan-bulan yang lain, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, ini khatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu lebih berat lagi tantangannya ketika tidak terkondisikan di bulan Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan terkondisikan gitu ya, kalau di bulan yang lain tidak terkondisikan, maka tantangannya akan lebih berat. Ya, tapi ini akan menjadi tolak ukur apakah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan berhasil atau tidak. Itu adalah bagaimana semangat ini akan kita jaga sampai 11 bulan yang akan datang. Ya, sekali lagi, semangat ibadah tidak hanya bulan Ramadan, semangat untuk sholat malam tidak hanya di bulan Ramadan, semangat baca Quran tidak hanya di bulan Ramadan, semangat untuk sedekah tidak hanya di bulan Ramadan, semangat untuk mencari ilmu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga bagaimana ini harus terus kita jaga di bulan-bulan yang lain. Ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus kita bangun kebiasaan itu sampai kapan? Sampai Allah mencabut ruh dari jasad kita. Ya, tetap semangat ikhwatul iman, ya, untuk menyimak kajian-kajian di Dialog Islam Garuda ini, ya, tetap semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Dialog Islam Garuda ini, dan insya Allah ya, hadir di majelis ilmu adalah salah satu cara untuk menjaga konsistensi tadi. Ya, bisa jadi Syawal kita banyak berjumpa dengan orang-orang dengan orang lain
yang justru melemahkan kita dalam mengerjakan amal soleh, kita nyimak lagi dialog Islam, semangat lagi, kita jaga lagi, ya gitu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menjaga kita semua, dan tentu saya Indra Ambia memohon maaf ya, andai kata ada kata-kata, ada ucap yang kurang tepat itu, atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwati iman rahimakumullah ya. Dan insya Allah nanti kita berjumpa kembali di program-program yang lainnya ya. Tentu insya Allah nanti kita berjumpa di bulan-bulan yang lain ya. Tetap semangat untuk hadir, untuk menyimak ya acara-acara di Dialog Islam Garuda ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Kang Jazakumullah khairan sudah menemani kami selama 1 bulan ini Kang. Sami-sami Kang. Ya, mungkin untuk ikhwatul iman, kami sebagai Yayasan Dialog Islam menyatakan hatur nuhun ya, mengucapkan hatur nuhun jazakumullah khairan untuk teman-teman semua yang sudah terus membantu program-program Dialog Islam, terus memantau program-program Dialog Islam. Insya Allah kita akan terus melakukan perbaikan. Kami menerima apapun saran dan masukan dari ikhwatul iman semua, dan mudah-mudahan apa yang kita papar beberapa selama bulan Ramadan ini, khususnya di acara Sahur on the Pad, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ada perbedaan pendapat di antara kita dengan ikhwatul iman semua. Dan kami haturkan hatur nuhun jazakumullah khairan sekali lagi. Mungkin kami juga di sini dari tim IT, dari ada Kang Najmi, Kang Davin, Kang John, dan juga Kang Arya mengucapkan hatur nuhun juga. Dan pada intinya mungkin kita akan meninggalkan bulan Ramadan yang pada dasarnya adalah yang kita butuhkan adalah kontinuitas atau konsistensi kita terhadap amalan kita. Jadi kita bisa menjadi lebih baik itu adalah dampak ya, dampak dari apa? Dampak dari konsistensi kita untuk beramal jadi lebih baik gitu. Ya mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah saum hari ini, dan juga selamat menjalankan ibadah lebaran mungkin beberapa hari ke depan ya. Dan ditunggu insya Allah, mungkin tetap setia untuk melihat atau menonton acara-acara Dialog Islam berikutnya. Mungkin sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kita dan juga hubungan kita dengan manusia dan tanggung jawab kita itu harus seimbang ya kan? Kalau saya membereskan segala sesuatu mengenai urusan hidup saya dengan sendiri, itu mustahil beres. Iya, iya. Gitu ya Kang ya. Jadi kalau ada seseorang merasa bisa menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi dengan pure sendiri, itu mustahil. Mustahil. Maka dari segi hablum minan nas, ikatan sesama manusianya, saya tidak melepaskan nasihat dari guru. Ini untuk memperkuat, mempertegas warna langkah apa yang akan kita laksanakan untuk menjawab, mengamalkan dari apa yang sudah dipikirkan. Bahwa surga itu ditutupi dengan hal-hal yang dibenci ya, atau setidaknya kita itu merasa tidak suka ya. Misalkan contoh yang ramai hari ini, katanya sahur itu mengganggu jam tidur. Ya, karena kalau sebelumnya ya kita tidur itu normal ya, gitu. Tapi sekarang kita harus dibiasakan bangun ya pukul 3 gitu. Karena kita memang awalnya salah memulai.
bangun pukul 3 gitu, tidur pukul 2. Allah Subhanahu wa taala sengaja punya skenario perubahan itu memang harus dimulai dengan kebersamaan. Ayatnya kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu lafadznya bukan bi anfusihi tapi bi anfusihim. Kalimatnya pun kaum. Jadi tidaklah Allah akan merubah satu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Ini isyarat bahwa perubahan itu harus dilakukan dan dimulai dengan kebersamaan. Ramadan ini berubahnya bukan personal dengan waktu yang berbeda-beda, tapi perubahannya serentak. Kata Nabi, coba panggil orang yang memisahkan diri dari jamaah. Kenapa dia sholat sendirian? Gitu kan? Panggil gitu. Tanya, Anda memisahkan diri dari jamaah, apa alasannya? Ya Rasulullah, saya itu sudah ada janji, saya itu ada keperluan, tapi saya nggak tahu ini imam selesainya kapan gitu. Ini ternyata imamnya sholat isya, bacanya panjang. Nah, maka Nabi SAW kemudian manggil imam. Ya, Nabi nanya, sah imam nak, cina gitu ya. Dipanggil imamnya. Nah, si imamnya ini dipanggil kemudian dimarahi oleh Nabi. Nah, gitu kan? Dicarekan ku Nabi. Nah, jadi kan ini lihat, Nabi mampu mengendalikan emosinya. Beliau marah pada saat yang memang tepat gitu. Anda ini itu sudah membuat orang pada menjauh. Ya. Tong panjang-panjang teuing di imam gitu kan? Paman sholla binas, kalau Anda mengimami orang fal yukhaffif, ringankan. Kenapa? Fa inna fihimul marid, bisa jadi makmum teh ada yang sakit. Betul. Wa dhaif, ada yang sudah tua. Ya. Wadal hajah, ada yang punya keperluan. Jadi kenapa tadi tuh ada ungkapan man adroka Ramadana walam yukbar, tuh rugi pisan orang yang mampu saum di bulan Ramadan tapi keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Karena mungkin ada yang salah dalam cara saum. Dari pengkajian Imam Al-Ghazali tadi, berarti dari 3 tadi apa dia? Baru di level ke-1. Kalau saum kita baru di level ke-1, baru mampu menahan lapar, haus, hubungan suami istri, belum dibutuhkan. Minimal di level kedua. Jadi ada perjuangan, ada pengorbanan, anggota badan dijaga, dipelihara dari dosa. Telinga, mata, mulut, tangan, kaki, ada yang dikorbankan, ada yang diperjuangkan. Urusan dunia minimal dikurangan dia. Yang maksimal di level ketiga tadi libur dunia. maksudnya. Sabar itu kan kalau dipikir sesuatu yang mudah bagi sebagian orang. Nah, habat karasa berat gitu. Sabab urang teu biasa dilatih sabar ku bener, ku cara nu bener. Aya nu amak, tong amak gitu. Cing sabar. Jadi sabar teh teu amak. Aya sedih anu sedih, anu ceurik, anu kaleungit anu sedih. Dipapatahan cing sabar, tong sedih. Aya nu kecewa karena mungkin mendapatkan kegagalan, dipapatahan kumaha. Tong kecewa, yang geus jadi kodo jeung kodar ti Allah, cing sabar. Lamun kitu mah memang berat sabar teh. Iya, betul. Ulah amak, ulah sedih, ulah kecewa. Berat kan itu manusiawi. Berat. Iya, berat. tapi kalau dimaknai bahwa sabar itu boleh marah, tapi jangan berlebihan. Boleh sedih, tapi ulah kaluwihan. Menang kecewa, tapi ulah nepikeun kaluwihan sehingga nyalahkeun ka Allah kena kodo jeung kodar Allah. Ringan kok. Betul. Ngan selama ieu urang teh diadu-adukeun jeung eta, amak ditahan, cing sabar tong amaknya berat atuh. Iya, betul.